Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kita belajar ya. Yang masih udah pada sarapan belum pagi ini? Udah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Aku, Bu. Oke, silahkan, Kaki. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Davi kenapa? Kemudian? Farhan. Farhan kenapa nih? Sakit. Terus? Kinan kenapa? Sakit. Ada lagi? Adi kenapa? Izin. Ibu nggak ngeliat Burhan. Burhan kemana? Izin ya? Oke. Wah, banyak nih yang sakit. Kita doakan ya bareng-bareng. Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Kan sekarang cuaca lagi peralihan ya. Kalian banyak-banyak minum air putih dan istirahat biar tetap sehat. Amin. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu pengen tahu kalian sudah siap untuk belajar atau belum? Silakan di-scan ya, kesiapan belajarnya. Silakan diisi. So. Sudah diisi? Sudah, Bu. Oke. Good. Sudah? Oke. Ada satu orang yang belum siap. Siapa nih yang belum siap? Aku, Bu. Rafki kenapa? Haus ya? Oke, minum dulu. Semuanya silakan yang mau minum, minum dulu. Nggak apa-apa, nanti kalau di dalam pembelajaran haus silahkan minum, nggak apa-apa. Oke? Sudah? Sudah siap? Sekarang lihat dulu sekeliling kalian. Apakah sudah bersih? Teman kalian? Apakah sudah rapih bajunya? Sudah ya? Nggak ada sampah ya? Oke, sip. Bagus. Kita apa rambutnya tuh masukin dulu Mbak katanya. Kita bikin kesepakatan belajar dulu hari ini. Kira-kira kesepakatan belajarnya apa? Aktif. Kemudian apa? Fokus. Oh, harus fokus. Ada lagi? Tidak boleh menggunakan HP saat izin. Oke, izin ya. Jangan ada yang main HP buat chatting-chatting ya. Ada lagi? Sepakat kita? Mendengarkan temannya berbicara. Oke. Mendengarkan temannya berbicara. Ada lagi? Kalau mau ngomong angkat tangan. Kalau mau berbicara angkat tangan. Ada lagi? Saling menghargai. Sip. Ngomongnya boleh sembarangan? Tidak. Harus berkata sopan. Oke, sepakat ya. Nah, sekarang Ibu mau lihat fokus kalian dulu. Sebelumnya, tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lihat di sini banyak kumpulan apa nih? Huruf. Di sini ada doa untuk kalian. Silakan cari doa untuk kalian. Apa? Boleh?
Bagas, boleh dicari mana? Tunjukkan. Sik, lolos PTN, amin ya. Semoga kalian bisa lolos PTN, amin. Lolos PTN, good. Siapa lagi? Mas kok, silakan kok. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak sabar. Sabar, sabar. Ada apa nih doanya? Bahagia. Hai, bahagia. Amin. Salsa, nemuin nggak? Mana? Oke, sehat, sehat, amin. Naik, nemuin apa kamu? Coba tunjuk. Pengen banget banyak uang sih. Asik, banyak uang. Wih, amin. Ada lagi nggak? Ya, silakan Reski. Ini Bu, kata-katanya. Apa tuh? Sukses. Wih, amin. Sukses. Satu lagi, apakah melihat satu doa lagi? Lihat Bu, Apa? dicintai. Dicintai. Oke, ini ya? Dicintai. Ini dari Ibu juga nih doa untuk kalian semua. Amin. Oke, kita masuk ke materi. Udah fokus, sudah sepakat ya kita pembelajaran hari ini harus aktif. Lihat di sini. Di sini apa? Diagram batang. Pernah lihat? Sering ya? Kalau ini? Sama? Sama. Di mana aja selain di berita? Medsos. Di medsos semuanya ada ya? Oke, apa sih yang kamu dapat dari gambar-gambar ini? Informasi. Informasi tentang apa? Politik, kesehatan. Iya, di sini ada tentang politik, kesehatan, nilai rata-rata, ya, pendidikan, manfaatnya apa? Untuk meriset motivasi ya. Mendapat motivasi, mencerap informasi, apalagi Acuan. sebagai acuan untuk ke depan ya, rencana ya. Oke, kira-kira bidang apa aja sih yang berkaitan dengan ini statistik ini, penyajian data? Kesehatan, keuangan, pendidikan, politik, bisnis. Apalagi? Gue bisa buat perkiraan cuaca ternyata. Terus ada lagi nggak? Ada lagi? Penelitian. Pakai banget. Ya nggak? Oke, menurut kalian bagaimana sih mempresentasikan data dalam bentuk-bentuk gambar seperti tadi? Pernah nggak waktu SMP? Pernah. Masih ingat nggak langkah-langkahnya? Buat tabel, grafik, terus cari kelasnya dulu, intervalnya dulu. Masih ingat gak sih aturan yang digunakan dalam statistik? Aturan Sturges, mantap. Berarti sudah siap ya, kita nanti akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah membandingkan macam-macam penyajian data. Kemudian kalian bisa menyimpulkan nih perbedaan dari berbagai penyajian data. Dan yang terakhir, kalian harus membuat hasilnya, penyajian datanya. Oke? Nah, pemahaman bermaknanya sudah ya tadi ya. Kalian statistik ini sangat dekat dengan kita, kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya nggak? Mulai dari kayak pemilu gitu ya. Nilai rapot kalian tuh ada statistiknya juga kan. Rata-rata. Nah, kemudian kalian juga nanti dengan penyajian data ini dapat memudahkan kita tadi pintar menyerap informasi, ya nggak? Melihat gambaran dari sesuatu data gitu. Oke, alur pembelajaran hari ini adalah nanti Ibu akan kasih link ya, kalian isi itu sebagai Ibu pengen tahu pemahaman awal kalian tentang statistik itu seperti apa. Nanti kalian Ibu bikin kelompok dari hasil tersebut, kemudian kalian cepat pindah ke kelompok masing-masing. Kemudian nanti Ibu juga kasih link tadi sudah Ibu sebarkan. Di situ ada link buku, link video, gambar. Silahkan pelajari sesuai dengan minat kalian ya.
Kemudian nanti Ibu juga di situ juga ada LKPD, nanti tinggal di-scan aja. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan LKPD, kalian secara bergantian akan presentasi. Presentasinya Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Kemudian saling menanggapi ya. Tanya jawab. Ingat harus apa? Aktif. Oke, silakan di scan dulu nih. Ibu pengen tahu pengetahuan awal kalian. Siap, Bu. No, ini yes, pemahaman awal. Pretest dulu ya. Bisakah dibuka linknya? Ya, sip. Udah? Sudah dimulai? Sudah, Bu. Siap. Sudah? Nggak bisa? Coba di-refresh lagi. Nggak apa-apa. Tih. Mantap. Menyusul. Kejar-kejaran ini. Ih, cepet banget. Ayo. Sudah? Ini Bagas. Wih, alhamdulillah. Bagas mantap. Bagas kegoyang-goyang Bagas. Bagas. Bagas menyala. Ini Bagas bikin goyang-goyang. Ibu sambil bikin kelompok ya. Ditutup dulu. Nggak apa-apa. Oke. Selesai. Ibu bikin kelompok dulu sebentar ya. Oke, silahkan. Kelihatan nggak? Buram ngeblur ya. Oke, kelihatan nggak? Oke, sudah kelihatan? Udah, oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Revi, Stella, Yani, Lila. Boleh? Kelompok 1 di sini ya? Oh, di sini boleh. Kelompok 1. Kelompok 5. Kelompok 5 di sini. Kelompok 2, Amel, Lydia, Rohman, Bunga.
Sudah? Sudah ke kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, sip. Dan masih ada yang berdiri. Sudah ke kelompoknya? Oke. Untuk bangun chemistry kita ice breaking dulu. Silakan berdiri berhadapan, depan-depanan aja. Kita main sweet aja ya. Sweet berkalian. Misalkan yang satu kasih angka 3, yang satu 2 dikali ya. Main cepet-cepetan. Oke? Siap? Saat bebas. Ayo. 1, 2, sweet. Kamu misalkan 5. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Siapa kalah ya? Kalah? Oke, sekarang kita masuk ke orientasi masalahnya. Silakan disimak dulu videonya berikut ini. Yang dilakukan di tempat-tempat pertanian. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, setidaknya ada 112 sungai yang mengalir melewati Kota Banjarmasin. Coba kita cek. Data di BPS ini terlihat data nama dan sungai yang terpanjang dan juga terlebar di Kota Banjarmasin. Masalahnya adalah kajian. Wah, videonya. Oke, sebentar ya. Bentar, suaranya ke ini Tiban. Bentar ya. Sip. Maaf. Oke. Orang Banjar pasti tahu kan? Julukan Kota Seribu Sungai adalah julukan untuk Kota Banjarmasin. Coba lihat. Bukan karena jumlah sungainya yang mencapai 1000 bola, namun julukan Kota Seribu Sungai diberikan secara hiperbola untuk menggambarkan banyaknya sungai yang membelah wilayah Banjarmasin. Perhatikan, ini adalah Sungai Martapura. Mayoritas penduduk yang bermukim di atas Sungai Martapura menempati rumah-rumah berbahan kayu ulir. Ia berdiri kokoh di sepanjang pinggiran Sungai Martapura. Aktivitas rumah tangga pun dilakukan seperti biasa layaknya rumah tempat tinggal berkumpulnya berbagai suku bangsa. Selain sebagai alat transportasi, Sungai di Banjarmasin fungsi utamanya salah satunya juga adalah sebagai alat untuk pengairan dan irigasi yang dilakukan di tempat-tempat pertanian. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, setidaknya ada 112 sungai yang mengalir melewati Kota Banjarmasin. Coba kita cek. Data di BPS ini terlihat data nama dan sungai yang terpanjang dan juga terlebar di Kota Banjarmasin. Masalahnya adalah kajian data di sini walaupun dalam bentuk tabel, tapi masih acak dan tidak terurut. Gimana ya caranya agar kita bisa mengetahui rata-rata dari ukuran penyebaran sungai? Bagaimana dengan ukuran pemusakannya? Langkah awal apa sih yang bisa kita lakukan dengan data yang ada di BPS ini? Oke. Apa yang kalian dapat dari video?
Ada apa tadi? Tentang informasi sungai di Banjarmasin. Informasi sungai di Banjarmasin. Ada berapa? Ada Itu julukan. Julukannya apa? 1000? Sungai. Ada berapa jumlahnya tadi? Ada 100? 102. Nah, di sini ada tabelnya kan? Iya. Tapi di situ urutannya secara apa? Acak. Langkah apa sih yang harus kita lakukan? Mengurutkan. Iya, mengurutkan. Kemudian mencari apa? Intervalnya. Iya, cari banyak kelas, interval, sajikan data, gitu ya. Oke, sip. Nah, ini baru satu kasus. Nah, di LKPD, tapi dari gambar tersebut ada yang mau tanyain nggak? Dari video orientasi tadi? Nggak ada yang mau ditanyain, paham? Itu berupa data aja, apa penyajian data? Sudah. Baru data ya, karena masih secara acak. Iya nggak? Iya. Bisa nggak kamu menyajikan biar nyaman dibaca? Insya Allah bisa. Bener nih, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, berarti nanti di situ LKPD sudah ada permasalahan lagi. Kalian silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Atau mau scan-scan boleh, nih di depan ada. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan berdiskusi. Bawa ada laptop? Ada, boleh. Ya, silakan didiskusikan. buka laptop ya. Siap, silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya sama ibu ya. Iya, Bu. Kemudian jangan lupa bagi tugas. Jangan lupa nanti presentasi ya, bagi tugas, oke? Iya, Bu. Siap. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 6. Kita ada 4. Itu kan nih. Apa namanya? Bisa. Yang nomor 1 kan bagaimana pendapat kalian? Nanti kan gue tulis ini tuh langsung di sini. Jadi gue tulis soalnya doang. Nah, nanti jawabannya kalian baca aja di HP. Oh, iya gitu aja, benar-benar. Iya, jadi tuh nggak usah kayak itu ribet-ribet edit lagi. Paham kan? Paham. Terus yang nomor 3 kan udah bisa dibuka linknya. Datanya kayak kemarin tuh bisa. Sip. Nyari kelas dulu, interval, baru bikin table. Nah, itu alasan kita menurut itu kenapa berkelompok tuh kenapa? Karena datanya masih acak. Iya, agar memudahkan kita. Nah, itu nomor 3 ya. Terus nomor 4. Apa ya? Ini nomor 4 juga ada belum soalnya kan. Sumber-sumber bukunya silakan dibaca ya sebagai acuan. Iya, Bu. Siap. Cari sumber buku. Apa ya? Namanya nggak dikasih. Apa? Oh, ini gue saya kok kayak gini ya? Salah itu. Satu lagi. Ini salah berarti ya? Oh, iya, oke. Ada yang mau tanya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Aman ya? Aman, Bu, aman. Kamu udah nyiapin terus tuh. Kamu di sana. Terus tuh bahaya. Kita bacanya yang mana ya? Kita nyari sendiri tuh. Kalau ada kesulitan Kalian silakan bikin bertanya jawaban ya. sendiri, habis itu baru nanti pas maju tinggal baca aja gitu, kan gampang. Oh. Nomor 1 dulu, nomor 1. Nomor 2 udah sih. Nomor 2 nanti gue Nomor 2 aja dia ngejelasin. siapa nomor 2 lo? Nomor 2 udah. Oke, diagram Nomor itu ngasih ya. diagram garis, mantap. Angka-angkanya itu nggak ngasih apa ya? Langkah-langkah tuh tinggal dari di sumber. Kan kita pakai ini kan data kelompok. Nah, berarti nomor 2 sama nomor 4 tuh nyambung. Sama aja nyambung. Cuma kan ini dari sumber doang. Berarti kamu nomor 4, aku nomor 3. Nomor 3 mau. Nomor 3 apa sih? Itu mengapa Kenapa? Udah berarti di-scan? Boleh. Terus nomor Iya 4 dipakai. Nomor 5 bentuk, berarti diagram. apa nomor Pembacasan. 5 ya? 5 Ya diagram. udah. Cuma nyebutin diagram. Iya, diagramnya. Udah. 2 ngambil 2 nomor ya. Kita ada berapa nomor ini? Ayo, mau gimana sih? Udah gue Bisa. 3 sama 5. Ini sumber bacanya ya. Di scan.
Iya, Stella. Ada yang mau tanyain nggak? Nomor 6 apa? Nggak ada. Oh. Hadir. Oke, silakan. Nanti. Iya, Repi. Ya, kenapa? Rambut kita apa sih? Iya. Oh iya, Hmm. oh Exo gampang. Mm-mm. Nanti gue jadi kalau Exo kayaknya gue deh. 22, 5 sama 6. 5 bisa. Oh, 5 ya, yaudah deh. Coba, emang datanya ada berapa? Hmm? Terbesarnya 5. Terbesarnya berapa? 182. Kurang 140. 30. Itu loknya benar nggak? Ya, masih ya. 1,5 dikali 3,3. Ini. Kalinya mana? Apa? Beda. Nah, ini juga nomor 2. Oke, tambah 1. Ya, kamu jangan gitu ya, jangan. Iya, jadi 6 kelasnya. Berapa tuh? 6. Udah cari jawabannya. Cari jawabannya. Anjay. Kalau kamu cari Banyak banget satu aja. mana sih? Intervalnya 5, bener ya? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tadi 2. Dibuletin ke atas. Bisa. Coba datanya dicek lagi deh. Ada kesalahan Tadi nggak? gantian nama sekolahnya. Benar ini aja. Tidak boleh dulu. Bisa ya? Ya, coba dicari lagi. Mungkin ada data tertingginya. Salam. Kayaknya 356 sama aja. 356 56, 6 apa? sama aja. Jawabnya sama dia kayak nomor 3. Nomor 3 maksudnya. Oh, nomor 3 nih gue jawabnya gini ya nanti. Apa namanya? Kenapa kita karena dari data sebelumnya kan itu berantakan dan kita lebih dapat dimudahkan membaca penyajian datanya. Terus kenapa kita milih diagram 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya? Dan menurut Papa Benar. itu nomor 3 menurut gua. Nah, Di sini masuk kita ke baca sini. aja tabelnya. Jadi 5 kelas. 170. Nanti kita tabel ya. Yes, N+1. Nomor 3 itu tentang ini. Kelasnya? Kan kita datang berkelompok dulu. Kita kelompokin datanya dulu. Ya intinya gitu. Tapi jawaban tadi gua udah bener kan? Itu malah ke ini sini. yang jawaban Sini. nomor 6. Masuk terakhir, iya nggak apa-apa. Soalnya 6 kenapa ini langkah-langkah bikin Ya. tabel diagram. Semuanya masuk ke sini kan. Mm-mm. Oke. Salah. Sini. Datang mulai di Datanya masih berantakan belum menunjukkan. Jadi susah untuk dipahami. Itu bisa masuk. Nomor 1 udah ya. Nomor 1 udah. Oh, sudah. Coba lihat. Ambil soalnya. dengan 1, 5, 6, 30 bagi 6. Menurut gua nomor 3 tuh nyambung ke nomor 2. Buatin ke atas ya. Itu nomor nyambung ke nomor 2. Tadi kan tuh nyambung ke 5. Itu dia juga ada nyambung nomor 5 yang kayak di Padahal nggak ada komanya. ya gue dua ya. Padahal nggak ada Nomor 5 komanya. juga nyambung ke nomor 2-nya itu. Ada. Oke. Coba lu diagramnya nggak usah diajak.
Oh, 5,0 sekian sekian. Diagramnya Oke. diajak konten. Diagramnya jangan diajak dulu. Tadi gimana? Jadi lu Oh, tiga kata gimana? Nomor 3 nih. Ya, nomor 3. Nah, 3 dulu nih, menurut kelompok kami, kenapa kita berpendapat demikian? Ke atas Karena bisa. dari data yang sebelumnya Nggak apa-apa, itu ke masih atas. berantakan. Dan kita, menurut kelompok kami, data yang sudah kita buat ini dapat disajikan dan mudah dibaca. Gitu udah. Ya gitu aja. itu Oke. pakai diagram. Oke. Baru yang nomor diagram itu yang nomor 6. Kayak 5 sama 6. Itu nyambung. Oke, bro. Bagaimana pendapat kalian? Mana? Mungkin bodoh kalau ada mikrofon. Mungkin bodoh kalau dikirim. Bisa. Ada ya? Kita maju kapan? Terserah, nanti kan duluan. Bulan. 3 aja nggak sih kan kita kemana kan? Ya udah terserah, ngikut aja. Terakhir ya, paling terakhir. Mau banget. Ada kesulitan nggak? Sampai setelah nggak ada ngomongnya. Coba oke lihat lah. data kamu. Oh ya, menyiapin kata-kata. Sabar, sabar. Ada nggak bisa? Oh, kamu di sini. Oke, boleh. Tapi mau bulan Desember. Kenapa harus bawa butuhan ya? Udah pakai. Hmm. Iya. Kamu perbandingin ya. Siapa? Renata. Ini Jangan ini 5 nggak? Udah nggak sabar apa dulu? 6. Jangan Bila. Ini ya, ini tuh yang keren. Oh, Renat itu gitu ya, yang pakai kacamata itu. Nanti di sini baru masuk. Lila tahan ya Lila. Coba 44 di sini berapa? 5 sini. Mau. Ini? 51 sini. Kenapa kami? Ya udah tulis 6. Kenapa? Ini Kenapa? 7 ini. Adanya keluarga. Iya betul. Ya kalau 69. Itu nomor berapa? Oke. Kalau dibilang oke. nomor Data ini frekuensinya dicek lagi ya. 4. Tadi kata lu nomor Kita diskusi bukan. Berantem ceritanya berantem. Iya, Let's go. Itu di belakang. Biar apa ya? Biar fresh. Sampai mana? Oke, kenapa? Apa? Mm-mm. itu membandinginnya antara yang kita buat Kamu kerjain. sama Chromebook. Apa sekarang nomor 4 susah banget. Kamu kan manual dulu sama yang Chromebook. Kalau Chromebook itu masukin rumus ya? Masalah Enggak. Iya. Iya, kamu ngitung dulu. Ini salah dulu. Ya? Bisa? Ini enggak kenapa kami berpendapat demikian karena data sebelumnya masih berantakan dan data yang kita buat mudah dipahami penyajiannya. Ada ya? Coba dicek lagi. Itu gue kirim ke Lila. Soalnya salah nih. Terus apa lagi? 5 kan? Oh, benar. Oh, yang di atasnya jadi 6. Ya udah. Yang pertanyaan yang diagram itu apa? Oh, oke, ya udah. Yang awal Oh, yang pakai awal 6. yang buat. Ya udah, Belum ya? sama aja. Ini udah buat semua. Itu udah. Jawaban gampang. Tinggal siapin pertanyaan dulu. Jawabannya doang. Satu 6. Lanjutkan, nggak apa-apa. Iya, kamu udah kelar. Apa? Excelin. Ada kesulitan nggak? Wih, keren banget PPT-nya. Iya, Bu. Ih, makasih, Bu. Canggih nih. Sajikan Kata Stella mau data. nanya. Saya capek bu buat sendiri nih. Kata Stella mau nanya. Apa, Stella? Enggak bu. Nomor 4. Ayo, nanti. Tanya aja nomor 4 ini kamu ngerti katanya. Tadi katanya waktu mau ribut. Coba. Coba tanya, kenapa, Stella? Sebutin dong. 4. Iya.
Iya, langkah-langkahnya. Urutannya tadi hitungan kalian mana? Kan step by step kan? Bisa ditulis langkah-langkahnya sampai kalian menyajikan data. Iya tuh gitu step. Iya, jangan sampai langkahnya ketuker. Ya. Oke. Makasih Bu. Nah, ada kan. Ada yang mau ditanya? Apa lagi ya? Pertanyaannya saya sendiri. Amel. Enggak. Aku udah kirim ke kamu. Bentar ya, bentar. Tadi nih. Boleh. Yang terakhir kesimpulan kan? Ini ya, Stella ya. Kesimpulan ntar setelah presentasi. Jadi nomor 5 baru. bilang aja gini, nomor 5 tuh sama aja kan. Ini jangan lupa bagi tugas presentasi. Apa coba? Oke, siap. Coba kalian lihat dulu baru kita. Kata-kata. Yes, tau. Kata-katanya pas dulu tuh ya. Kata-katanya banyak banget kata-kata. Ya udah refleksi Ani dah. Kata-kata Udah siap? Iya Bu, mau. Udah habis ya? Belum Bu, bentar Bu, dikit Bentar lagi. lagi. Dikit lagi, oke. Tinggal closing. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Astagfirullahaladzim. Lagi dikit lagi. Apa? Kita masih sekolah Stella. Gak boleh kayak gitu. Oh. Tadi langkah-langkahnya kan di Nomor 4 pertanyaan berarti ada udah nggak bisa. langkah-langkah? Nomor 4 kan udah. Iya, suruh tulis Nomor 5 kita ngomong langkah-langkahnya. gitu. Nomor 6 Alhamdulillah Stella udah. Oh, foto aja. Ditaruh dong. nomor Kan nomor 6 tuh langkah-langkahnya. bukan sama kayak nomor 2 ya. Nomor 6 tuh Chrome, Nomor 5, Excel, nomor 5 tuh Excel. yang nyambung Apa? bikin diagram Perbandingan Ke iya, atas. dibandingin diagram yang kita buat sama diagram Excel. Ke atas. nanti untuk Enam. ujian data. Ini yang ini udah dijawab belum? Bagi bandingkan Kelasnya. itu dijawab belum? Belum, tapi udah. Lu udah tahu jawabannya? Ya. Kan kalau di Chrome dia langsung otomatis. Kalau manual kita ngitung dulu. Ayo, Solusi apa yang 5 menit lagi kita presentasi ya. Oke Bu. kayaknya ini yang ngomong Yang- ini lo tapi ini nunjuk-nunjuk kita aja, kita yang bantuin jelasin. Yang sudah Kan ini kita cuma selesai jelasin dikit. Kita bisa lah linknya ngejelasin ini. Mas. boleh kirim ke ibu. Oke, Yang tadi yang baru. linknya yang sudah selesai boleh kirim. Ada yang tadi yang dikirim ke RFD. Tuh, yang benar. Enggak, maksudnya tuh yang baru kirim ke dia. Lu tahu. Makanya siapin kata-kata jangan tegang dulu. Yang ini kan? Jadi geputaran tahu. Ini Sudah kirim belum? Bentar, Bu. Ya. Terus salah bapak Hari dong. ini. Ayo bikin Instagram dulu deh. Sudah. Keburia. Iya udah. Mas, kertas dong. Pinjam ya. Ya, Bu. Tutupin dulu. Kan gue mulu salah sumpah. Salah mulu dah. Oke. Ya semoga ini nggak pakai di hapus nggak apa-apa. Yang lain bisa akses di editan juga. jangan. Mas, tadi lanjut mana? Tapi saat dia bicara sih. WA web kamu dong. Apa? WA web. Mas, WM. Kirimnya di grup ya, guys. Kamu belum dikirim dulu kan? Biar ketahuan pacar kita siapa. Ini, Bu. Halo bentar. Bismillah. Ya, gunakan file sandi. Tadinya apa step? Nanti WA kamu disadap sama Buria. Halo bentar. Ada apa juga? Ayo. Buat pinjol juga nggak apa-apa. Pacaran. Saya. Bentar ya. Bentar lo nitip. Iya Bu. Bisa ding. Bisa nggak? Bisa, Bu.
Hampir aja ketahuan pacaran. Hampir aja pacaran ketahuan. Kenapa? Dikit lagi dia Dia kalau kita tahu dia lombok. Siapa yang bisa kamu ketemu kamu sampai Ah. Nanti kan temennya presentasi dulu, kamu terima informasinya, kira-kira ada apa enggak yang bisa kamu ya setelah temennya diskusi. Ya, sini kali. Ya di blok. Udah, ayo kirim linknya ke ibu. Stella kirim Stella. Udah belum, Sel? Udah. dari Udah tadi ibu. ya. Sip lah. Gak kepikirin cowok ya. Ki jangan gitu Ki. Stella sama kelompok Stella sama Pasca udah nih. 1 dan 5 sudah. Di Oh, Japri, oke. Ya, Amel aku ngirimnya yang itu lagi. Kirim lagi nih ya ke Yani. Apa? Kenapa? Kamu punya aku nggak tahu deh. Emang kalau kalian dengan laptopnya? Covid katanya Misalkan tadi. diagram makan gini aja boleh nggak? Soalnya kalau misalkan dijelasin lebih Orang kita nanya. males banget. Soalnya Ya udah, yang penting jelasin di boleh- depan. enggak, apa namanya ditulis pakai Spidol boleh. Yang penting nanti ada timekeeper ya. Siapa misalnya 5 menit presentasi. Oh, kita nanti ke timer ini, Bu. Yes. Oke. Iya deh, ya. Iya. Ayo, udah dikirim? udah Bu. Di kelompok lain. Tapi kelompoknya mau maju dua. Kirim tuh. Yang bukan di tag itu lah. Kelompok 4 udah. Oh my god. Lah itu aja lu miring ya. Siapa mau maju duluan nih? Ayo siapa yang mau maju dua? Tuh. Kelompoknya tuh, Bu. Dia udah. Ya. Kurang cepet kurang Oke, silakan. Timekeeper siap. Oke, Refki ya. Sekalian. Nah, sip. Iya, Bu. Silakan disimak ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. mengingat, Fokus. Oke, silakan. Udah belum? Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyajian data atau statistik. Di sini ada data dari tinggi badan siswa kelas 12 IPA dari SMA Kebangsaan. Ini datanya. Pendapat kita tentang mengenai informasi yang diberikan data yang tadi, itu data tersebut terlalu sulit untuk dibaca dan dimengerti, tidak mudah untuk kami dalam memahami data tersebut sehingga memerlukan banyak waktu untuk dapat dianalisa. Cara kami menyajikan data tersebut itu yang lebih mudah dianalisis, kita dapat menyajikan data-data tersebut dalam bentuk diagram garis. Sebelum dibuat diagram garis, data-data tersebut harus dikelompokkan berdasarkan jangkauan banyak kelas, serta intervalnya lalu dikelompokkan dalam bentuk tabel untuk menentukan frekuensi dari masing-masing interval dari data agar lebih mudah dianalisa. Selanjutnya yang ketiga, kami memilih diagram garis itu karena dengan melihat diagram garis
kita lebih mudah buat memahami konteks waktu atau urutan datanya. Nah, di mana garis yang dihubungkan titik-titik data membuat lebih sederhana dibandingkan dengan tabel yang berbentuk angka yang mungkin memerlukan waktu analisis dalam waktu yang mendalam. Nah, secara keseluruhan, diagram yang mengoptimalkan penyajian data, diagram dari sini mengoptimalkan penyajian data yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, langkah-langkah dalam membuat diagram garis, yang pertama itu menyusun data dalam bentuk tabel distribusi. Yang kedua, buat garis tegak lurus mendatar, di mana ada garis tegak lurus, itu menunjukkan jumlah frekuensi, dan garis yang mendatar menunjukkan nilai. Nah, untuk mencari nilai itu, kita memerlukan mencari nilai tengah dari setiap nilai yang akan ditulis pada sumbu X atau garis yang mendatar. Selanjutnya, memberi titik-titik pada pertemuan antar titik nilai dengan frekuensi, sehingga titik tersebut akan menghubungkan dan membentuk garis lurus hingga memperoleh diagram garis. Berikut cara mencari kelas dan interval dari data yang tersaji. Kita yang pertama cari jangkauannya dulu, habis itu nyari kelas, baru nyari intervalnya. Nyari jangkauannya itu nilai yang paling besar dikurang sama nilai yang paling kecil. Jadi 170 dikurang 140 itu 30. Nyari kelasnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N-nya itu dari jumlah siswa yang ada di data tersebut. 1 ditambah 3,3 dikali log 32 itu 1,505 ditambah log 32 itu ditambah 1 jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 32. Nah, terus 1 ditambah 4,9665. Hasilnya itu 30. Berikut tabel data yang dihasilkan dari data yang udah dihitung tadi. Di sini tertera tinggi badannya itu dari 140 sampai 145 itu frekuensinya itu ada 9, terus 146 sampai 151 itu ada 6. Oh ya. Terus 152 sampai 157 itu ada 6, 158 sampai 163 itu ada 4, terus 164 sampai 169 itu ada 5, kemudian yang terakhir 170 sampai 175 itu ada 2, sehingga totalnya jadi 32. Waktunya ya. Ya, ini berikut diagram garis dari data yang udah kita hitung. Oke, sip. Udah habis tanya jawab? Yang ini lakukan bermanfaat. Itu yang pertama identifikasi data tinggi badan dan jumlah siswa. Yang kedua buka Chromebook di halaman tempat grafik dan dibuat. Masukkan data. Selanjutnya pilih jenis grafik yaitu grafik garis. Yang kelima masukkan data dari tabel ke dalam grafik. Yang keenam atur tampilan grafik. Dan terakhir periksa hasil kembali dan edit. Bandingkan. Nah, bandingkan berdasarkan pengamatan kami, ternyata kedua-duanya menghasilkan hasil yang sama, walaupun menggunakan langkah yang berbeda. Pada grafik yang kita buat, harus menghitung nilai tengah terlebih dahulu, sedangkan pada Chromebook tidak perlu menghitung nilai tengah terlebih dahulu. Oke. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ada yang bertanya? Satu, boleh? Bisa enggak? Interval langsung. Sebelum tabel.
Cara cari intervalnya itu kita cari jangkauannya dulu. Nah, ini kan jangkauannya 30, terus kita bagi sama kelasnya itu 6. Good. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk dulu dong buat teman kita. Tepuk apa? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Selanjutnya adalah kelompok siapa nih? Sudah Ibu download. Silakan maju. Perhatikan itunya ya. Waktunya. Waktunya di sini ya. Nah, waktunya di sini ya. Dari kalian ngomong baru dikejar. Oke, bagus banget. Dah, silakan. Sabar, sabar. Sudah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Teman-teman, kami hari ini mau menjelaskan hasil analisa kami mengenai statistika yang dari LKPD yang dikasih sama Bu Ria. Oke, sama nih. Di sini soalnya itu diketahui data tinggi badan siswa kelas 12 IPA 1 SMA Kebangsaan adalah sebagai berikut. Di sini ada datanya. Terus bagaimana pendapat kalian ketika melihat data di atas? Jadi pendapat kami itu sangat sulit dipahami karena datanya itu yang acak-acakan dan tidak beraturan. 2. Bagaimana cara menyajikan data di atas agar lebih mudah dianalisis? Caranya menyusun dengan cara statistik agar data tersebut mudah dipahami dan dijelasin. Mengapa kami berpendapat kalau misalnya data yang acak-acakan ini harus disusun secara statistik? Karena dengan statistik itu kita bisa lebih mudah melihat data dan datanya lebih terinci, jadi mudah dipahami untuk pembaca dan mudah menjelaskannya bagi yang menyiapkan data juga. Gitu. Sini. Sajian data di atas menggunakan bentuk yang kalian pilih. Jadi kita awalnya kita ngurutin dulu nih datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketemunya itu ada 30 data. Jadi yang pertama kita nyari jangkauannya dulu. Yang jangkauan dihitungnya tuh dari data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Nah, data paling besarnya itu 170 dikurang sama data paling kecilnya 140, hasilnya 30. Kemudian kita nyari banyak kelasnya. Banyak kelasnya itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, lognya itu kita ganti jadi 32, jadi log 32. 1 ditambah 3,3 dikali 1,50. Itu hasil dari log 30 banyak. Bisa 3,3 dikali 1,50. Hasilnya 4,95. Nah, itu 1 ditambah 4,95 hasilnya 5,95. Jadi kita bulatin jadi 6. Kemudian kita cari intervalnya. Dari jangkauan dibagi sama banyak kelas. Jadi 30 dibagi sama dengan 5,9 sebenarnya. Sama dengan hasil 5,0 sekian-sekian. Jadi kita bulatin jadi 6. Siapa yang menjelaskan? Oke, lalu ini kan kita udah dapat interval, kita udah dapat juga banyak kelasnya. Dapat banyak kelasnya itu di 6 dan intervalnya di 6 juga. Jadi di sini kita uraikan kelasnya itu kita uraikan dengan interval 6. Jadi kita uraikan 6 dengan jumlah kelasnya 6. Terus frekuensinya itu adalah banyak
eh, siswa yang mempunyai tinggi badan dari sekitar 140 sampai 145, 146 sampai 151 cm dan seterusnya. Lalu kita aplikasikan ke dalam bentuk diagram. Di sini diagram yang kami pilih itu diagram batang ya. Ini cara membaca diagramnya. Cara membaca diagramnya itu kan misalkan di sini ada tinggi pertama dengan interval 6 140 sampai 145. Di sini kita bisa lihat diagram batangnya itu berhenti di angka 9. Ini adalah frekuensinya. Berarti siswa yang tingginya 140 sampai 145 cm itu ada di angka 9 orang. Juga berlaku dengan kelas-kelas seterusnya gitu. Oke. Dan sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari Nesa. Oh, langkah-langkah balik. Balik lagi ya. Oke, op. Langkah pertama itu kita buat garis grafik sederhana kayak di ini ya, kayak di GeoGebra. Di sini tuh kayak ini X itu Y gitu kan. Terus kita tulis di ininya yang bagian sumbu X ya. Sumbu X-nya itu kita tulis kelasnya. Kita tulis kelas. Terus di sumbu Y-nya itu kita tulis frekuensinya. Lalu baru kita garisin batangnya sesuai sama frekuensi dari kelas gitu. Cukup 151 pertanyaan saja. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kasih apa, tepuk apa kita? Tepuk the best. Oke, tepuk the best untuk kelompok 5. Tepuk the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yeay. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Boleh ditutup dulu. Kelompok berapakah sekarang? Kelompok berapa itu yang maju? Ada yang mau maju lagi? Ana mau deh. Siapa? Stella ya? Iya, Bu. Silakan kelompok 1. Yuk, kelompok 1 maju. Iya. Timernya dong kalian. Sip, silakan. Ini belum dibuka ya, Bu? Boleh? Iya. Siap-siap, Neo, ntar presentasi. Yang jadi moderatornya ini kan? Neo udah kirim belum, Neo? Kirim dulu. Amel udah kirim belum, Mel? Kirim lagi. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ya, sip, mulai. Oke. Mohon perhatiannya sebentar ya. Kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyajian data statistika. Di sini ada soal tentang berat badan dari kelas 12 IPA. Ini datanya ya. Nah, bagaimana pendapat kelompok kami setelah melihat data tersebut? Jadi di sini pendapat dari kelompok kami yaitu datanya masih berantakan kan, belum berurutan, jadi susah untuk dipahami. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini cara menyajikan datanya tuh biar gampang dipahami. Jadi tuh kita nyari kelasnya dulu. Cara nyari kelas kan rumusnya 1 plus 3,3 dikali log N. Nah, lognya N-nya itu diganti sama 32. Habis itu kan log 32 itu 1,5 dikali sama 3,3. Hasilnya 4,983 ditambah sama 1 jadi 5,983 dibulatin jadi 6. Habis itu kita nyari intervalnya.
interval kan rumusnya jangkauan dibagi sama kelas. Apa namanya? Jangkauan itu kan 30 dibagi sama 6, hasil 5 kita bulatkan jadi 6. Ini contoh data yang udah kita biar gampang dipahami. Ada 40 sampai 45 itu frekuensinya 9 dan seterusnya. Oke, langkah-langkahnya siapa? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan data tersebut. Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama kita ini menyusun itu apa namanya tabel itu, terus nyari banyak kelas, terus kita susun intervalnya lagi. Oke, good. Lihat kajian datanya. Teman-teman. Dari kelompok kami, kita menyajikan data dengan diagram lingkaran. Di sini sudah terlihat diagram lingkarannya, ada berapa persen dari 145 sampai 149 itu 20% dan seterusnya. Ini perbandingan diagram yang kita buat dan diagram yang dari Excel. Keren. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada yang mau nanya? Silakan. Oke, Kak. Tadi coba yang diagramnya deh. Diagram. Itu dia kan pakai persentase ya. Iya, Kak. Kenapa diagram lingkaran harus pakai persentase? Oke. Sebenarnya sih bisa pakai sudut, cuman karena kita ini kan waktunya singkat ya, makanya kita pakai persen aja. Lebih cepat. Ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa tepuk apa? Oke, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, keren. Oke, silahkan. Oke. Diagramnya ternyata sudah 3 nih. Siapa lagi? Tutup dulu saya. Oh iya, kok. Kelompok siapa? Amel Kelompok siapa? dulu atau Naila dulu? Naila. Oke, Naila pun silahkan. juga. Ini Kak Naila. Dilihat ya ininya. Oke, ini ya. Belum, masih Ya loading. udah salah sendiri. Pas dibukaan baru dipencet nih. Oke, nggak bisa. Oke. Itu bisa di ini nggak? Digedein. Sabar, Mbak. Sabar, Bu. Oke. Siap? Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Neo ingin mempresentasikan tentang statistika. Kelompok Neo, kelompok 3. Di sini diketahui data berat badan dan tinggi badan siswa kelas 12 IPA SMA Kebangsaan adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang pertama itu bagaimana pendapat kalian ketika melihat data di atas? Mudahkah mendapat informasi jika diberikan data seperti pada masalah di atas? Menurut pendapat saya, ketika melihat data di atas adalah bahwa data tersebut masih dalam bentuk yang tidak teratur, sehingga sulit untuk dianalisis. Dengan format seperti ini, informasi yang ingin disampaikan dan dianalisis mungkin tidak langsung terlihat karena data hanya berupa deretan angka tanpa adanya keterangan atau pengelompokan tertentu. Di sini soal kedua ada bagaimana cara menyajikan data di atas agar lebih mudah dianalisis. Diagram garis sering digunakan untuk menggambarkan data yang bersifat berkelanjutan seperti pertumbuhan populasi, suhu, atau nilai mata uang dari waktu ke waktu. Diagram ini memudahkan kita untuk melihat apakah data menganalisis kenaikan, penurunan, atau stabil dalam periode yang dianalisis. Next.
Nah, yang ketiga itu mengapa kalian berpendapat demikian? Kita berpendapat karena data yang disajikan masih dalam bentuk mentah sehingga sulit untuk dilihat pola atau kecenderungannya. Data ini perlu disusun dan ditampilkan dengan format yang lebih terstruktur seperti tabel atau grafik agar mudah dianalisis. Selain itu, menghitung statika dasar seperti rata-rata, median, atau membuat grafik seperti diagram batang dan scatter plot akan membantu dalam memahami hubungan antara berat badan dan tinggi siswa. Terus yang soal nomor 4, lakukan eksplorasi dari berbagai sumber. Terus langkah-langkahnya, yang pertama persiapkan data. Kumpulkan data yang akan ditampilkan seperti tinggi badan atau berat badan setiap siswa. 2. Tentukan sumbu. Tentukan sumbu X dan Y. Misalnya, letakkan nomor urut siswa di sumbu X dan tinggi atau berat badan di sumbu Y. Yang ketiga, pola titik. Tandai setiap titik berdasarkan data pada sumbu X dan Y. 4. Hubungkan titik-titik. Hubungkan titik-titik yang sudah dipetakan dengan garis untuk menunjukkan tren atau perubahan data. Yang kelima, beri label, tambahkan judul, label pada sumbu, dan keterangan jika perlu untuk memperjelas informasi dalam diagram. Diagram garis akan memudahkan kita dalam melihat tren atau pola perubahan data, seperti perubahan tinggi atau berat badan antar siswa. Di sini sajikan data di atas menggunakan bentuk yang kalian pilih. Nah, kita milihnya itu diagram garis. Pertama kita harus nyari jangkauan, panjang kelas, dan kelasnya. Di sini cara cari jangkauan itu kan berat badan yang paling tinggi badan yang paling tinggi itu 170, yang paling kecil itu 140. Itu 170 dikurang 140 itu 30. Nah, terus kita cari kelasnya itu 1 ditambah 3,3 log 32 itu jumlah siswanya. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log dari 32 itu 1,50, jadinya 1 ditambah 4,95 itu hasilnya 5,95, kita buletin jadi 6. Terus nyari intervalnya itu atau panjang kelasnya itu 30 dikurang dibagi 6 sama dengan 5, kita buletin jadi 6. Nah, di sini tuh grafik diagram garisnya seperti ini. Cara lakukan eksplorasi mengenai langkah-langkah untuk menyajikan data tersebut pada Chromebook. Yang tadi ya, yang gambar sebelumnya itu kita pilih aplikasi yang tepat pertama. Yang kedua, unggah atau buat data yang tadi yang tinggi badan. Yang ketiga, atur dan format datanya di aplikasi tersebut. 4. Tambahkan elemen visual. 5. Uji coba menyajikan. Dan 6. Bagikan atau unduh. Yes, mantap. Bandingkan hasil pekerjaan kalian dengan hasil pada Chromebook. Bagaimana pendapat kalian? Pendapat kami di sini ketika melihat data di atas adalah bahwa data tersebut masih dalam bentuk yang tidak teratur sehingga sulit untuk dianalisis. Dengan format seperti ini, informasi yang ingin disampaikan atau dianalisis mungkin tidak langsung terlihat karena data hanya berupa deretan angka tanpa adanya keterangan atau pengelompokan tertentu. Terima kasih. Any question? Satu pertanyaan? Iya, silakan Bunga. Oke, makasih untuk kelompok Bunga. Di sini grafiknya itu yang kami buat untuk memudahkan para pencari informasi yang baca lebih mudah dimengerti dari tinggi badannya dan berapa orangnya yang memiliki tinggi badannya. Oke, terima kasih. Dari tepuk the best, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke. Selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cepat. Ini sudah mau berakhir. Jangan lupa durasinya ya 5 menit. Amel. Ayo, let's go.
Pelan-pelan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo, let's go. 6 menit ya. Nah, jadi ini ada soalnya, bisa dilihat dari LKPD yang tadi. Oke, lanjut. Jadi yang pertama, gimana pendapat kita pada saat melihat data di atas. Jadi menurut pendapat kita itu data yang diberikan berupa deretan angka yang menunjukkan berat badan siswa. Nah, tapi dalam bentuk seperti itu, data itu cukup sulit untuk dianalisis secara langsung karena tidak tersusun dan tidak memberikan gambaran distribusi berat badan dengan jelas. Jadi akan sulit bagi kita untuk memahami informasi hanya dengan melihatnya saja. Yang kedua itu bagaimana cara menyajikan data di atas agar lebih mudah dianalisis. Yang itu kami agar data lebih mudah dianalisis dapat dibuat dalam tabel distribusi frekuensi dan divisualisasikan menggunakan diagram histogram atau poligon frekuensi. Kenapa milihnya? Yuk. Ini megangnya gimana? Yang ketiga, mengapa kalian berpendapat demikian? Histogram dan poligon frekuensi dipilih karena keduanya menyajikan data secara ringkas dan mudah dipahami. Histogram memudahkan untuk melihat pola distribusi data secara visual. Lakukan eksplorasi dari berbagai sumber, bagaimana langkah-langkah untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk yang kalian pilih. Tuliskan langkah-langkahnya. Oke, itu langkahnya sama ya? Iya, pokoknya sama ya langkah-langkahnya. Oke. Sajikan. Terus di sini kita tentuin dulu data yang terkecil 140, lalu data dulu. Oke. Tahunnya itu ada 30. Sip. Ini kelasnya. Nah, keren banget. Dan poligonnya. Jadi untuk histogram ini cara bacanya itu ini kita pakai tepi bawahnya, sementara kalau misalkan poligon itu pakai nilai tengahnya. Oke, jadi berdasarkan hasil pengerjaan kita sama kita bandingin dengan Chromebook itu hasilnya sama, tapi yang dari Chromebook itu lebih mudah dan juga lebih cepat. Oke, sip, keren. Dari presentasi kita kali ini, apakah ada yang mau bertanya tentang seputar ini? Silakan, Lila. Apa harus ada log pada saat menghitung data? Oke, jadi log tadi itu merupakan aturan Sturges atau aturan yang digunakan untuk menghitung banyak kelas. Nah, aturan Sturges ini merupakan nama orang yang menemukan aturan itu, namanya Herbert Arthur Sturges. Mantap. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, keren. Keren ya presentasinya untuk kalian semua. Mantap, mantap, mantap. Tadi ada berapa diagram berarti yang kita pelajari? 5 ya, diagram garis, lingkaran, batang, histogram, ogive, poligon. Oke, good. Berarti kesimpulannya kita bisa menyajikan dengan secara langsung ataupun menggunakan Chromebook, ya. Lebih mudah mana? Chromebook. Nanti kalian di tempat kerja untuk efisien waktu pasti menggunakan Chromebook. Seperti itu ya. Sering-sering berlatih, keren. Berarti aturan apa yang kita gunakan untuk menggunakan ini? Ya. Gimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Seru ya. Seru. Oke ya, kita akan
Tapi Ibu keren sih, ngeliat hasil kalian speechless, keren banget. Dalam waktu berapa menit kan udah bisa menyajikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Ayo. Nah dulu ya, Ibu akan ini sudah. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Silahkan di-scan. Silahkan di-scan ya. Di sini miring ya? Dah. Masih miring. Oke. Maaf ya, flashnya nyala, nggak apa-apa. Oke, refleksinya diisi linknya. Di situ ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab tentang pertemuan hari ini. Jawabnya sesuai dengan kondisi kalian ya. Nanti Ibu pengen salah satu dari kalian akan ngasih presentasi secara langsung ya. Udah dapat yang paling bagus ya. Oke, sini baru 2 orang. Tiga, lanjut. Boleh sambil mengisi, siapa yang mau refleksi secara langsung, angkat tangan. Siapa ada yang mau refleksi secara wes 2 orang. Bareng, keren. Boleh, silakan nih, saya dulu. Cewek dulu, ladies first. Good. Dengan belajar statistika, kita jadi lebih paham cara membaca dan menyajikan sebuah data serta manfaatnya yang dapat kita rasakan di kehidupan. Widih, mantap. Kemudian ada lagi? Apa? Siapa lagi? Sudah. Perasaannya gimana pembelajaran hari ini? Seru, mantap, keren. Silakan Nil. Cie, enggak dong, enggak bercanda. Oke, di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria yang telah mengajarkan kami. Sama-sama. Di sini saya jadi acuan saya Bu buat saya masuk kuliah di STAN karena kan untuk di perhitungan-perhitungan nanti data-data di mana untuk mengatur data-data saya jadi mengerti Bu, dan pelajarannya sangat seru mengenal hal baru. Terima kasih Bu. Terima kasih. Keren. Ada lagi mau 1 orang? Hai, Stella. Stella. Stella lagi pilek. Enggak. Oke. Lanjutkan. Aduh dong. Jadi menurut saya itu pembelajaran ini sangat penting karena hari ini kita mempelajari materi statistika, di mana materi ini dapat bisa menjadi acuan bagi kita untuk kedepannya. Luar biasa. Terima kasih refleksinya. Silakan dilanjutkan. Di situ Ibu ngeliat belum semuanya refleksi. Silakan diisi ya. Oke, Bu. Terima kasih Neo, Stella, dan Nesa. Diisi dulu. Ada masukan nggak untuk pembelajaran selanjutnya? Masukan untuk selanjutnya. Ada yang perlu dirubah dari pengajaran Ibu? Udah oke? Udah oke, Bu.
Sudah refleksinya? Dilanjutkan ya, lanjut nih baru. Vasco. Oh itu ada banyak Ada banget ya? 5. Ada 5 pertanyaan. Oh, ya Allah Lila. Digeser ternyata. Digeser. Masih ada itu refleksinya. Berdasarkan apa? Tadi apa sih soal? Sudah? Berdasar. Vasco udah selesai, Vasco. Mantap. Kata Vasco apa nih? Lihat ah. Kata Vasco di sini yang menarik adalah apa kok? Baca kok dari awal 5 pertanyaan kok. Ibu pengen lihat nih, seru nih. Ayo, Vasco. Gak apa-apa, dibaca aja. Kata Vasco, berdiri. Pertama itu apa bagian yang paling menarik dari pelajaran hari ini dan kenapa? Saya jawab, yang paling menarik adalah pelajaran yang berwarna dan tidak membosankan. Siap. Yang mulai tadi apa? Yang naik gunung itu. Iya. Gunung sampai Kuisis ya. Nah, kemudian berdasarkan apa? berdasarkan apa yang telah dijelaskan, apa yang menentukan data tunggal dan kelompok. Menurut saya, yang menentukan data tunggal dan kelompok itu adalah kapasitas dan tingkat keberagaman data. Ya, sebaran datanya ya. Kemudian Terus menurut saya apakah penting pelajar penyajian data ini dan mengapa? Menurut saya penting karena akan sangat berguna di berbagai sektor kehidupan di masa depan. siap. Karena semua itu ya bidang pasti ada statistik. Lanjut, tantangannya apa nih? Tantangan apa yang masih kamu temui dalam pelajaran materi ini? Tantangan buat saya itu ini pertelitian yang menjadi faktor penentu laporan tidak suatu statistik. Mantap. Berarti harus teliti ya. Apa yang terakhir? Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajar kamu lebih memuaskan bersama data, membangun pola pikir yang positif dalam belajar. Mantap. Tepuk tangan buat Pasco. Oke, sip. Sudah semuanya. Kesimpulannya adalah kita jangan bosan-bosan untuk belajar statistik karena di semua bidang itu kalian akan ketemu dengan statistik. Penting sekali untuk teliti karena datanya kan pasti banyak, ya enggak? Salah satu data aja bisa mengubah hasil, ya kan? Kemudian selain itu kamu juga perlu mengevaluasi terus hasil belajar kalian, ya kan? Iya, statistik. Tadi kita harus menentukan apa dulu untuk menyajikan data? Mengurutkan, ya enggak? Mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu diapain? Menentukan jangkauan atau jangkauan dulu. Rumus pakai apa? Terus banyak kelas. Jangkauan rumusnya pakai Rumusnya terbesar dikurang terkecil. Setelah itu banyak kelas dengan menggunakan aturan Sturges. Setelah itu baru panjang interval atau panjang kelas. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Sudah dapat semua, dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu dibentuk grafik, diagram. Kalau tadi diagram garis, pakainya apa? Bawahnya? Bawah itu apa sih? Nilai tengah. Atasnya sumbu Y-nya frekuensi. Ini diagram apa? Lingkaran. Pakainya apa bisa? Persentase atau derajat. Kalau persentase dibagi 100%. Kalau derajat dibagi 360 derajat. Kalau ini tadi diagram batang. Sumbu sumbu X-nya pakai apa? Banyak. Interval kelasnya ya kan? Oke. Yang sumbu Y-nya frekuensi. Tadi kelompok Naila apa? Garis. Sama ya? Sama yang ini. Terakhir kelompok Amel apa Mel? Histogram. Makanya apa tuh sama Ogif ya?
Poligon. Pakai apa tuh bawah sumbu X-nya? Tuh. Tepi bawah dan nilai tengah. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas, kan hari ini kita penyajian data ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita adalah pemusatan data. Ya, pernah dengar nggak pemusatan data? Kira-kira mau pelajari apa? Median. Luar biasa, masih ingat. Keren. Median, modus, simpangan rata-rata, simpangan baku. Silakan pelajari lagi di rumah tentang materi tersebut ya. Kemudian besok kalian siapkan kalkulator saintifiknya, boleh bawa Chromebook juga untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup ya? Oke, silakan beri kata-kata positif untuk kita semua. Boleh, siapa angkat tangan? Kata-kata positif cukup 3 kata. Beri 3 kata untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Ayo Naila, let's go. Asik, luar biasa. Statistik sebagai acuan. Boleh siapa lagi? 3 kata. Silakan Nila. Bisa ya? Semangat belajar statistik. Ya. 3 kata ada semangat belajar statistik. Ayo kata-kata lagi buat hari ini. 1. Dari kelompok sini belum nih? Ayo. Ya, Nesa apa Nesa? Statistik sangat menyenangkan. Tinggal 2 kelompok lagi perwakilan. Ayo Bagas. Bagas silakan. Iya. Statistik itu penting. Statistik itu penting, bener. Amel, silakan Amel. Statistik memudahkan kehidupan. Wih. Berarti itu statistik memudahkan kehidupan. Berarti harus belajar statistik. Tetap semangat, jaga kesehatan, fokus dengan tujuan. Lakukan apa? Refleksi setiap hari. Berapa persen belajar? 100%. Yes, 100% harus belajar. Jangan sampai seperti kata-kata Ibu Satu Pasyara, jangan sampai 70% tidur, 30% belajar. Ingat pesan orang tua kalian? Ya, jadilah anak yang membanggakan. Lihat tadi yang grafik tadi itu, hasil surveinya bisa menjadi acuan ya. Nilai IPK tadi ya. Kalian bisa lebih baik lagi. Terus kamu juga melihat tadi hasil evaluasi media sosial apa gitu kan? Nah, untuk menjadi evaluasi kalian juga. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Oke, dadah. Bantu. Oke, bantu Ibu ya buat